membuat kita menderita kayak apapun, kita Allahkan, kita transendensikan, kita eliminir ke atas, sehingga semua menjadi berkah dan kegembiraan. Loh, Allah jadi ya tak karang-karang. Tapi nggak ada di seluruh dunia wong guyu kayak gini ya. Sudahlah, ndak bisa bangun, ndak apa-apa, ndak becus jadi presiden, ndak apa-apa, udah ndak apa-apa, wis gak iso dadi wis gak apa-apa, pemerintah gak becus, asal bisa bikin orang ketawa udah cukup. Gitu loh, sudah lumayan kayak gini. Ngalah banyak di Indonesia, nekat. Mana bahasa Inggrisnya apa Mas? Ayo. Nekat. Bahasa Arabnya? Nekat. Nekat gandul-gandul. Ya, nekat, amuk, ya amuk. Tapi nekat itu kan dahsyat. Itu peradaban, bukan hanya sikap pribadi, itu peradaban. Ya juara nekat ya bonek. Dan sebenarnya KPG ya bonek. Emang gajimu cukup? Cukup? Nek dihitung secara ekonomi cukup duitmu? Enggak cukup, tapi drone. Saya tidak pernah melihat di Amerika, di Eropa orang segembira Anda. Uang belum tentu dapat 200-300 ribu sebulan, berani kredit motor. Bagaimana? Bisa dilawan bangsa seperti itu? Loh, kamu kok istrimu hamil lagi? Apa itu? Nekat toh? Nekat. Sikat dulu urusan belakangan. Nah, itu kan di Indonesia, betul enggak? Terus tak tanya, loh kamu bagaimana sih anakmu lahir terus kamu belum punya kerjaan? Bismillah aja. Nah, bondone bismillah. Di seluruh dunia ndak ada pekerjaan utama bismillah. Kita punya bismillah, apa aja beres di Indonesia. Itu loh. Sementara belum saya bisa urusi negara, ya saya hibur kamu seperti ini. Nah, nanti kalau saya sudah urusi negara, tentu saja saya akan bikin policy-policy yang benar-benar, yang menyangkut sistem dan struktur dari keseluruhan persoalan kita. Cuman selama saya masih jadi temanmu seperti ini, produk saya cuma satu, yang penting kamu seneng. Gitu loh, senengmu kan ya seneng sejati toh, ini bener-bener seneng toh. Dan tidak pakai biaya tuh. Ayo saya bayar siapa? Wong infak yang unjung kayak 500, 400. Gatel arek-arek. Gak ada infak sesedikit kace. Opo arek-arek guayane rene kono bareng infak 450. Lah saya nek kayak 400 ya tapi. Anjir arek nekat temen ada. Oke, gitu teman sekalian ya. Jadi dengan begini Anda dipres nggak nih sekarang? Jadi yang penting teman-teman sekarang nomor satu, ini yang namanya survive-nya bangsa Indonesia. Kita itu mampu memiliki teknologi internal di mana kita bisa survive dalam keadaan apapun saja. Kalau Anda tidak mampu survive dengan dirimu sendiri di tengah keadaan yang paling sengsara kayak apapun, maka jangan berharap kamu bisa menolong negaramu. Beresin dirimu diri sendiri. Beresin bahwa kamu tidak dipres oleh apapun, maka kamu akan bisa menolong seluruh rakyat untuk tidak dipres oleh apapun. Kan begitu. Mulai revolusi dari dirimu sendiri, itu yang kata Yai Buti tadi. Kan kita butuh revolusi di Indonesia, setuju? Revolusi. Tapi nggak memenuhi syarat revolusi nasional. Nggak memenuhi syarat. Dari sudut apapun tidak memenuhi syarat. Yang bisa kita lakukan adalah mulai hari ini sampai bulan depan kita kaji lagi, Anda sudah punya beberapa pasal revolusi untuk dirimu sendiri. Gitu loh. Ya, dicari, ada revolusi intelektual, revolusi berpikir, revolusi spiritual, revolusi mental, revolusi manajemen, revolusi apa aja, efisiensi, pokoknya revolusi dalam diri kita sendiri. Dan saya dari dulu revolusi terus. Yai Buti itu revolusi, Dek revolusi ya.
sudah cinta itu Mas, bahasa apa saja bisa diterapkan. Tidak pakai epistemologi. Mas mboten kangen revolusi ta. Ya iso. Seneng ya Ibu Di. Oke teman-teman sekalian, kalau saya terusin nanti saya jadi pelawak bener. Saya akan tapi sekarang kita dialog. Sudah berapa sekarang? Nekat toh. Itu sebuah revolusi karena dia sedang mengatur dirinya 6:30. Jadi waktu itu tidak bisa mengatur kita karena yang mengatur waktu adalah hati kita. Manajemen mental kita itu yang mengatur waktu, kan gitu. Air tinggal setengah gelas atau masih setengah gelas, itu masalahnya, kan gitu. Kita ini masih sengsara atau tapi orang Indonesia sebenarnya tidak perlu manajemen seperti itu. Sengsara ya tidak masalah. Tidak masalah, BBM nggak munda-munda. Waktu mau munda, terus katanya kok beberapa hari lagi baru munda di Jawa Timur kan, nanti jadi munda. Ayo nggak munda. Kok suwen nih. Katanya mau naik aja. Emang padaan gue. Ayo munda loh. Nah, tetapi teman-teman sekalian, terakhir sekali sebelum kita bicara dialog sama beliau, supaya cerita sedikit. Gue biar 8 tahun di Wirogunan tuh bagaimana mengatasi depresi itu ya. Ponari sudah ya? Ponari sudah cukup ya? Rian sudah cukup? Fatwa sudah cukup? Oh belum, sedikit kalau gitu, sedikit aja. Fatwa itu dari kata fata. Fata itu artinya pemuda. Pemuda itu konotasinya dewasa. Akil, balik. Akil itu artinya seseorang yang sudah bisa menggunakan mekanisme intelektual. Balik itu dengan mekanisme intelektualnya dia bisa sampai ke suatu konteks. Balik, ya. Nah, kita semua sudah akil balik. Fata itu adalah kedewasaan. Jadi fatwa adalah ekspresi atau pernyataan atau pendapat yang sudah teruji kedewasaannya, gitu ceritanya kalau makna aslinya. Tapi fatwa itu sebenarnya biasanya yang ada dalam tradisi fatwa lahir dari seorang mujtahid, seorang mufassir. Mufassir itu adalah orang yang bekerjanya menafsirkan. Mujtahid orang yang selalu mencari. Jadi fatwa itu adalah pendapat yang dewasa, gampangnya begitu. Dan biasanya dia lahir dari seorang mufti. Mufti adalah orang yang memberi fatwa. Jadi biasanya dia lahir dari pendalaman tafsir dan ijtihad seseorang ulama. Misalnya di Mesir, setiap ada rektor Al-Azhar maka dia otomatis menjadi al-mufti. Jadi misalnya tentang perang Irak, Al-Mufti kasih fatwa. Tentang Gaza, Al-Mufti kasih fatwa. Yang direkomendasikan kepada pemerintah sekarang si Husni Mubarak, meskipun pemerintah tidak punya ikatan yuridis atau konstitusional untuk mentaati atau untuk menggunakan fatwa itu. Jadi fatwa tidak punya kekuatan konstitusi, dia hanya berada pada ranah ilmu. Negara anak sekarang tidak tahu siapa-siapa, sehingga saya ini sampai mempersiapkan diri saya untuk tidak usah dikenali oleh siapa-siapa daripada saya besok-besok menyesali. Bahkan saya punya cita-cita agar supaya kalau nanti saya dipanggil oleh Allah itu jangan ada yang tahu kecuali keluarga saya. Saya sampai punya cita, kalau saya mati nanti tidak usah ada yang tahu deh, keluarga saya aja. Sehingga saya sekarang sudah menyiapkan pemakaman di kompleks rumah saya di desa sana untuk ibu saya, ayah saya dan keluarga saya, supaya saya nanti tidak usah ngerepotin siapa-siapa. Selama hidup mungkin saya pernah ngerepotin orang, tapi ketika nanti saya mati, saya nggak usah ngerepotin siapa-siapa. Dan cukuplah yang menguburkan adalah saudara-saudara saya saja, istri dan anak saya, kan gitu. Sampai begitu, karena saking takutnya kita ini tidak dihargai di Indonesia. Indonesia, media massa, pemerintah, dan semuanya mainstream ini tidak butuh kebenaran, tidak butuh kebaikan, tidak butuh kreativitas, dan lain sebagainya. Keajaiban saja dituduh musyrik kok. Ponari tadi. Oh itu Allah, itu perkaranya Allah, bukan perkaranya Ponari kok itu. Itu aja dituduh syirik kok. Jadi di Indonesia ini
kita betul-betul kehilangan parameter hampir di segala bidang untuk menghargai apapun. Oleh karena itu KC ini, komunitas Kenduri Cinta ini menurut saya adalah satu surga yang luar biasa, di mana kita sangat appreciate berjam-jam terhadap siapapun saja yang berinteraksi dengan kita. Itu dipelajari, sangat banyak tuh pelajarannya, banyak sekali. Misalnya sampai antri 10.000, 20.000, 40.000 umpamanya ya. Itu mencerminkan betapa dunia medis modern kita sebenarnya tidak mampu mengatasi masalah. Sampai sebegitu banyak orang antri kepada seorang anak kecil. Jadi sebenarnya yang terjadi juga krisis kepercayaan kepada dunia medis. Dan dunia medis memang betul-betul sudah menjadi Tuhan yang tidak boleh dianggap salah sedikit pun. Padahal sesungguhnya ada sangat banyak pendekatan-pendekatan lain yang kita sebut alternatif atau dukun dan sebagainya, yang sebenarnya jangan dihakimi berdasarkan statusnya, tapi hakimilah secara metodologis, kan begitu. Memanage Brunei yang hanya satu kabupaten itu pasti jauh lebih mudah daripada memanage Indonesia yang terlalu luas, yang berasal dari ribuan kerajaan, yang sekarang saja secara resmi ada 162 kerajaan, dengan bahasa yang bermacam-macam, dengan kelakuan yang bermacam-macam, dengan pulau yang terpencar-pencar. Sehingga sesungguhnya ketika kita awal bikin negara itu harus dihitung betul teknis manajemen kenegaraan kita. Dan saya kira kalau mau dilihat, Indonesia ini memang sudah salah sejak awalnya. Gini, tapi inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi tidak boleh ada detik di mana kita kehilangan kepercayaan terhadap masa depan. Jadi pernah kita omongkan di KC bahwa Allah menjamin kalau kamu mengalami kesukaran, pada saat itu juga sudah ada kemudahan. Tinggal kamu cerdas apa tidak, kamu peka atau tidak. Kalau waktunya kamu pakai hanya untuk mengeluh dan mengutuk, maka kamu kehilangan momentum untuk menemukan kecerdasan terhadap kemudahan itu. Jadi kan bunyinya inna ma'al usri yusron, bukan inna ba'dal usri yusron. Bukan sesudah kesulitan ada kemudahan, tidak. Tapi bersamaan dengan kesulitan sudah ada kemudahan. Maka disebut ma'a bukan ba'da. Bahasa Arabnya begitu. Nah, kalau saya boleh, ini terpaksa menjawab sebagai ustadz sedikit ya. Soalnya bolgiah, mulane kan soalnya nek bolgiah ya tak dolekno bol Cina karo bol kaji kemana. Salah bolgiah. Nah, bolgiah denger ini terus dia jawab bolmu dewe ya. Orang Indonesia kok diajak bol-bolan ya, seneng guys. Orang Indonesia santri itu, saya dulu pernah nyunatin anak santri itu, ada satu yang ngeyel. Di sunat itu kan ada yang tenang aja, ada yang agak takut, ada yang takut, ada yang takut sekali. Dan yang takut sekali malah santri di sunat itu. Jadi saking takutnya yang dia rasakan sakit itu bukan dia di sunatnya, tapi traumanya dan depresinya itu sendiri yang terasa sakit. Jadi dia maki-maki Tuhan. Yang lainnya kan bismillah, dia naik, wana, Gusti Allah matane, Gusti Allah matane. Wah, bayangin itu di desa saya, Gusti Allah di mata-mata noy. Oh, no lo ada kayak gini. Wah, Masya Allah. Itu kalau kita tidak kaya kultur, tidak kaya bahasa, pasti kita kafirkan itu anak, kan begitu kan. Tapi kita kaya, kita luas, kita bisa berpikir sih.